Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa ammadana bi asrarihi fid darin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi pada kesempatan kali ini. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang keberapa? 34. Hadis yang ke-34 sekarang. Hadis yang ke-34 An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Abi Sa'id berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa salah satu dari kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Jika tidak mampu untuk merubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Jika tidak mampu kedua-duanya, maka merubah dengan cara mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika adzaful iman. Yang demikian itu, yaitu mengingkari dengan hati, adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan kita bahas satu persatu. Ini satu pembahasan yang cukup penting, bagaimana kita bersikap ketika melihat kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan kemungkaran adalah syai'an yungkiruhu syar'u wa yuqbihuhu. Sesuatu yang dianggap tidak baik menurut syariat. Itu kemungkaran. Jadi ukurannya itu adalah syariat. Ukurannya bukan adat istiadat, tapi syariat ukurannya. Kadang-kadang ada sesuatu itu dianggap baik menurut adat istiadat, tapi tidak baik menurut syariat. Maka itu tidak menjadi ukuran. Di sini adalah ketika kita melihat kemungkaran, sesuatu yang menyalahi aturan syariat, atau sesuatu yang dianggap tidak baik menurut syariat Islam, aturan-aturan Islam. Bagaimana sikap kita ketika melihat seperti itu? Yang pertama kali adalah falyughayyirhu biyadihi. Kita bersikap dengan tangan kita. Ketika memang benar-benar melihat. Ingat ya, melihat, bukan menyangka. Ada di depan mata kita, benar-benar ada di depan mata kita. Sikap kita bagaimana? Adalah falyughayyirhu biyadihi. Merubah dengan tangan. Artinya dengan pakai tangan. Dengan pakai kekerasan. Misalnya dengan memukul dan seterusnya. Itu untuk siapa? Ketika kita merubah mereka dengan tangan, untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita atau orang-orang yang ada di bawah kita. Contoh misalnya, orang tua melihat anaknya tidak sholat, kemungkaran apa bukan? Kemungkaran. Kenapa kok kemungkaran? Karena melanggar aturan syariat. Ada anaknya tidak menutup aurat, kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Bagaimana sikap orang tua melihat kemungkaran-kemungkaran seperti itu? Falyughayyirhu biyadihi. Kalau perlu pukul, tapi jangan terlalu sadis mukulnya, sekiranya itu dikatakan penyiksaan. Memukul tapi dengan catatan memukul yang mendidik. Itu harus melalui urutan dan tingkatan yang pertama. Kalau tingkatan pertama
masih bisa, tidak boleh berpindah kepada tingkatan yang kedua, yaitu menegur dengan ucapan. Tidak boleh. Selama tingkatan pertama ini masih bisa, maka tingkatan pertama ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak di bawah kekuasaannya. Contoh juga murid kepada guru kepada muridnya. Boleh guru itu mukul muridnya ketika memang muridnya dilihat melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Boleh. Atau misalnya bos melihat karyawannya tidak sholat misalnya, padahal bos ini punya kekuasaan dan dia tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk mengatur karyawannya atau anak buahnya, dosa. Ketika masih bisa, saya kira bisa kalau bos itu manut semua itu, ikut semua itu, anak buahnya, karyawannya itu, ya harus. Orang tua misalnya melihat anaknya tidak sholat, kemudian tidak diapa-apakan, padahal orang tua punya kekuasaan, maka orang tuanya dosa. Walaupun orang tuanya istiqomah sholat berjamaah sampai keningnya hitam misalnya, ya dia tetap berdosa. Dosanya bukan karena sholatnya, tapi karena dia membiarkan anaknya melanggar aturan-aturan agama, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kadang orang tua sekarang itu kebalik, giliran anaknya membuka aurat dibiarkan. Kenapa? Apa dia tidak khawatir nanti anaknya dibakar api neraka? Tapi giliran sepedanya kepanasan, kebuka, ditutup. Atau mobilnya kebuka, ditutup. Biar apa? Biar tidak kepanasan anaknya. Tidak dipikirkan apakah nanti dia kepanasan dibakar api neraka atau tidak. Ini kadang orang-orang itu mikirnya kebalik. Orang tua yang sudah mikirnya terbalik, kadang-kadang kasihan sama anaknya. Kalau tidak dibelikan HP nanti gimana, nanti ketinggalan sama temannya. Padahal HP-nya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ini kewajiban orang tua, apalagi semua ini akan jadi orang tua. Ketika anaknya memang tidak menutup aurat, ya itu kewajiban orang tua untuk menegur. Yang pertama dengan tangan, dengan pakai tangan. Tidak mampu, mungkin karena anaknya ini kuat atau lain sebagainya, ya dengan lisan gitu. Makanya ini adalah ketika kita memang benar-benar melihat, bukan menduga. Kalau hanya menduga, tidak boleh kita menerapkan tiga sikap ini. Tidak boleh kita menerapkan tiga sikap ini kalau cuma sekedar menduga. Karena di sini bahasanya man ro'a, barang siapa melihat, ya, melihat bukan menduga. Contoh yang menduga, sebagaimana yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ini setiap malam ini sering keliling-keliling kampung untuk turun lapangan gitu. Istilahnya orang sekarang itu belusukannya. Belusukan dari satu kampung menuju ke kampung yang lain. Pada suatu malam Sayyidina Umar ini mendengar ada satu rumah yang di dalam rumah itu ada orang muntah-muntah. Biasanya orang muntah-muntah itu karena kebanyakan minum-minum yang memabukkan sampai muntah. Tapi ada kemungkinan yang lain, orang muntah itu ya normal. Misalnya orang sakit, kan mungkin saja muntah kan? Ini ada dua kemungkinan. Dia tidak melihat secara langsung, hanya mendengar dari luar rumahnya saja. Paham? Tidak ro'ah, tidak melihat secara langsung, tapi menduga saja. Oh, ini kemungkinan minum minuman keras di dalam rumahnya. Tapi kan ada dua kemungkinan, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Paham? Setelah itu kemudian Sayyidina Umar ini ngambil sikap seperti yang ada di dalam hadis ini. Langsung di situ ada pagernya, melompat pagar. Setelah itu kemudian pintunya ditutup, langsung masuk nyelonong tanpa izin. Kemudian dinasihati itu orang yang minum minuman keras itu. Kamu ini minum minuman keras ini. Kata orang ini, iya memang saya minum minuman keras.
Tapi tadi kan awalnya kan menduga, tidak melihat secara langsung. Saya tapi hanya melakukan satu kesalahan, hanya minum minuman keras. Sedangkan engkau melakukan 3 kesalahan. Apa itu 3 kesalahan? Pertama, lompat pagar padahal di situ pagarnya ditutup. Yang kedua, engkau masuk dengan tanpa izin. Padahal di dalam Al-Qur'an disebutkan walaisal birru an ta'tul buyuta min duriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Ini surat Al-Baqarah, masa ada nyambung. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 189. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Tidak dinamakan kebaikan orang yang mendatangi rumah, memasuki rumah tidak melalui tempat yang sudah semestinya masuk rumah itu, lewat jalan belakang, lewat ngelompat pagar, lewat atas atau dobrak rumah. Tapi yang namanya kebaikan, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha, dan masukilah rumah dari pintu-pintunya. Ini kesalahan kamu yang kedua. Diprotes sama orang itu. Kesalahan yang ketiga, kamu itu suka mencari-cari kesalahan orang lain padahal ini tidak pasti. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Sehingga Sayyidina Umar ini merasa sadar, dia merasa tertampar dengan ucapan orang yang minuman keras. Akhirnya minta maaf. Sudah saya minta maaf, kemudian mintakan ampun kepada Allah. Akhirnya orang ini memintakan ampun kepada Sayyidina Umar dan memintakan ampun untuk dirinya sendiri. Tapi Sayyidina Umar tetap menasihati karena pada saat itu sudah melihat secara nyata memang benar-benar minum. Ini tugas kita adalah sikap kita mengingatkan orang lain dengan cara pakai tangan atau dengan pakai lisan ketika memang melihat secara langsung dengan mata kita sendiri. Jadi kalau tidak melihat secara langsung, ya tidak punya kewajiban apa-apa. Jangan terlalu diteliti. Contoh misalnya, ada laki-laki pakai gelang kuning misalnya. Laki-laki itu boleh pakai emas apa enggak boleh? Tidak boleh. Ada laki-laki pakai gelang kuning misalnya. Kalau kita memang benar-benar tidak tahu bahwa itu emas, ya sudah biarkan. Kecuali kita memang benar-benar tahu, misalnya kebetulan berbarengan di pasar dan dia mampir ke toko emas, kemudian dia beli emas. Kemudian kita tahu bahwa orang laki-laki itu pakai emas. Ini kan kemungkaran. Kenapa? Karena bertentangan dengan aturan syariat. Ya kita ingatkan. Apalagi anak kita sendiri. Tapi kadang-kadang orang sekarang itu banyak laki-laki itu yang pakai emas. Kadang-kadang saya pernah lihat itu anaknya ustadz, laki-laki pakai emas. Bahkan ini putranya pengasuh. Jadi ada pengasuh punya putra, kemudian dia punya anak, anaknya pakai emas. Ya walaupun laki-laki dan masih kecil, ya sudah tidak semestinya, bagaimanapun tidak boleh pakai emas itu. Pernah saya tanya itu, ini emas Ustaz? Iya. Kok pakai emas? Loh kenapa Ustaz? Kan tidak boleh laki-laki pakai emas. Oh ini dikasih sama kakeknya itu, biar dipakai buat kenang-kenangan. Ya tidak harus seperti itu. Ya misalnya ya diterimalah, dikasih emas, simpan, nanti suatu saat kalau butuh dijual, kan seperti itu, dapat uang gitu. Itu akan jauh lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita melihat ada laki-laki pakai gelang kuning, ya sudah, kalau kita tidak tahu emas atau tidak, ya sudah, santai aja gitu. Tidak usah menerapkan 3 sikap ini, ya sudah santai aja. Apalagi saya menanyakan, itu apa? Itu menyinggung perasaan itu. Kalau perlu kita tahu sendiri gitu. Jadi itu. Nah, ketika orang itu ada di bawah kekuasaan kita, maka yang pertama kali adalah dengan tangan kita, dengan cara memukul dan seterusnya. Tapi kalau orang yang kita lihat melakukan kemungkaran itu bukan orang yang di bawah kekuasaan kita atau orang yang bukan menjadi tanggungan kita, contoh misalnya melihat tetangga, sahabat misalnya,
atau yang ada di atas kita, misalnya pejabat, pemerintah, jangan pakai tangan. Itu bukan wilayah kita. Itu wilayahnya polisi itu. Bukan wilayah kita itu. Melihat pejabat misalnya korupsi, tampar langsung misalnya, pukul misalnya, tonjok misalnya, tendang misalnya. Bukan wilayah kita. Kenapa? Karena kita ada di bawah mereka. Kalau kita tidak melihat kepada orang yang tidak berada di bawah tanggungan kita, maka sikap kita langsung bisa berpindah kepada lisan, menegur dengan lisan. Atau misalnya kita melihat kemungkaran, tapi ketika kita bersikap dengan tangan akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar, maka pada saat itu langsung boleh berpindah dengan menegur dengan lisan. Contoh misalnya, ada orang di pinggir jalan, dia minum minuman keras. Kemudian kita pukul langsung orang itu karena melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran. Kalau kita menduga bahwa nanti akan timbul bahaya yang lebih besar, bisa jadi nyawa kita terancam, atau keluarga kita juga terancam, atau bahkan dia lebih parah lagi dengan mengajak teman-temannya untuk minum misalnya, maka pada saat itu lebih baik kita tidak pakai tangan, langsung pakai lisan. Paham? Atau misalnya kadang-kadang orang itu seperti itu, semakin dia pakai tangan semakin kumat itu. Semakin dipukul itu semakin ada bahaya yang lebih parah. Ada orang sholatnya kadang-kadang mungkin sebulan sekali, kemudian diingatkan pakai dipukul misalnya, tambah tidak sholat. Ketika kita menduga ada kasus seperti itu, maka lebih baik jangan langsung pakai tangan, tapi berpindah kepada pakai ucapan. Paham? Dalam sebuah hadis disebutkan, idza umilatil khati'atu fil ardi kana man syahidaha wa kariha kaman ghaba anha. Ketika satu kesalahan dilakukan di bumi, maka orang yang melihatnya kemudian dia membenci terhadap apa yang dilihatnya itu, maka seakan-akan dia tidak melihatnya. Berarti dia tidak terkena dosa. Kita melihat kemungkaran, kemudian tidak mampu untuk menegur pakai tangan, tidak mampu menegur pakai lisan, tapi dia pakai hati mengingkari, maka dia walaupun melihat seakan-akan dia tidak melihat dan dia tidak dianggap melakukan dosa. Sebaliknya, wa man ghaba anha faradiyaha kaman syahidaha. Barang siapa yang tidak melihat kemungkaran, dia hanya mendengarkan saja, tapi dia menyetujui, maka seakan-akan dia melihat dan dia mendapatkan dosa. Contoh misalnya, ada si fulan dikasih kabar, itu di alun-alun ada orang judi sama minum minuman keras. Yang mendengar kan, tidak melihat secara langsung, ya. Tapi dia, ya sudah biarkan. Dia kan dia, saya kan saya. Maka walaupun tidak melihat secara langsung, kaman syahidah, dia seperti dianggap melihat secara langsung dan dia mendapatkan dosa. Jadi sikap kita sangat penting. Bagaimana caranya kita itu bersikap pada saat melihat kemungkaran. Kemudian ada beberapa kemungkaran yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang perlu untuk kita waspadai. Salah satu kemungkaran, ada kemungkaran itu yang ada di dalam masjid, ada di luar masjid. Salah satu kemungkaran yang ada di dalam masjid yaitu contoh isa'atus sholah, sholat yang tidak benar, tidak sesuai aturan. Maka kewajiban kita adalah mengingatkan, kalau bisa mengingatkan, kalau bisa mengingatkan. Contoh misalnya, orang sholat tapi ada auratnya yang terbuka. Kemungkaran apa bukan? Kenapa kemungkaran? Karena melanggar syariat, tidak sesuai dengan aturan. Bagaimana sikap kita ketika melihat, benar-benar melihat dengan mata kepala kita sendiri, kalau dia di bawah kita pakai tangan,
Biasanya pengurus melihat ini santri-santri itu sholatnya tidak benar. Kalau masih memungkinkan pakai tangan dan tidak terjadi bahaya yang lebih besar, artinya nanti tidak kumat tambah menjadi-jadi, pakai tangan. Kalau tidak memungkinkan, dinasihati. Wajib ini, wajib, jangan diam. Kalau dia mampu untuk menasihati tapi kemudian memilih opsi yang ketiga, cukup mengingkari, dosa. Orang yang mengingkari ini ketika memang kedua-duanya tidak mampu. Tangan tidak mampu karena mungkin yang akan diinikan lebih kuat. Misalnya, lisan juga tidak tahu bagaimana caranya mengingatkan, tidak tahu ilmunya menasihati yang baik dan benar misalnya. Baru berpindah kepada opsi yang ketiga. Ini berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Mampu yang pertama harus pertama. Tidak mampu yang pertama tidak boleh loncat kepada yang ketiga, harus yang kedua. Baru ketika kedua-duanya ini nomor pertama dan kedua tidak mampu, baru berpindah kepada yang paling akhir, opsi terakhir, mengingkari dengan hati. Dan itu adalah selama-lamanya iman. Misalnya di dalam masjid ada orang sujudnya tidak benar misalnya. Sujudnya dia seperti ini misalnya. Saya pernah lihat ada orang sujudnya kayak gini nih. Siapa dasar? Menurut kita madzhab Syafi'i kan dasar. Karena anggota sujud itu ada 7, salah satunya dua telapak tangan. Saya pernah melihat secara nyata itu. Orang sujud kayak gini sujudnya. Kan ya aneh. Padahal yang wajib nempel ini. Ini ya. Berarti kan melihat kemungkaran. Sikap kita kalau dia murid, nah, pukul ini misalnya. Oh, kamu itu ngaji bertahun-tahun tidak paham bagaimana caranya sujud misalnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, dikhawatirkan nanti dia tambah tidak sholat misalnya, ya pakai lisan. Dan pakai lisan ini menyesuaikan dengan kondisi dan orangnya. Kadang ada orang itu yang bisa berubah dengan cara menasihati yang kasar, bentak, marahi misalnya. Ya dia harus seperti itu. Karena kalau halus dia itu tidak peka orangnya. Ya pakai harus yang jelas, to the point, terarah, terukur dan terarah, harus jelas. Ayo, itu salah, langsung to the point. Ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Orang cerdas itu adalah orang yang dia paham hanya dengan isyarat. Itu orang cerdas. Tapi kalau orang tidak cerdas, ya harus dengan kata-kata yang langsung sangat amat sangat jelas itu. Salah, tidak benar, dosa gitu. Tapi kadang-kadang ada orang itu sangat cerdas, dia cukup dengan ekspresi saja dia sudah paham. Itu tanda-tanda orang cerdas itu, seperti itu. Maka kadang-kadang dia sudah merasa ternasehati dengan ekspresi seseorang yang dia hormati. Itu kadang-kadang dia sudah seakan-akan ternasehati. Jadi kita harus melihat kondisi dan kepada siapa kita bersikap itu. Kadang ada orang itu tidak bisa main halus, mainnya main kasar, tidak bisa main halus, harus main kasar. Ada orang itu kalau dikasari tambah kumat, gitu. Harus pakai cara yang halus. Gitu. Ya, sujudnya kayak gitu misalnya. Termasuk kemungkaran yang lain di dalam masjid, misalnya ikhtilatur rajuli wal mar'ati bila hailin, bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada dinding pembatas di masjid. Campur laki perempuan, apa bedanya sama diskotik? Ini juga kemungkaran. Bagaimana sikap kita? Kalau memungkinkan pakai tangan, ya pakai tangan. Dan seperti ini kemungkinan yang memungkinkan ya, misalnya pengurus takmir masjid misalnya. Orang-orang biasa mau kayak gitu, punya kekuasaan apa? Kan gitu. Ya, paham? Karena apa? Posisinya dia di bawah. Kalau takmir ini kan yang menguasai jamaah masjid gitu. Jadi dia menguasai orang yang ada di bawahnya. Jadi punya hak dan kekuasaan. Itu termasuk kemungkaran-kemungkaran di masjid. Termasuk juga kemungkaran-kemungkaran di luar masjid, yaitu kemungkaran pada saat acara pernikahan. Kira-kira apa kemungkaran yang ada di dalam acara pernikahan? Ya pertama sama seperti di masjid tadi itu.
bercampur antara laki-laki dan perempuan. Saya itu sangat salut acara pernikahan di Yaman itu. Saya belum pernah sekalipun melihat acara pernikahan di Yaman itu antara acara laki-laki dan acara perempuan jadi satu. Tidak pernah. Selama saya 5 tahun di sana tidak pernah. Jadi acara pernikahan di sana itu acara laki-laki, khusus laki-laki, semuanya laki-laki. Yang perempuan, ya, belum pernah saya melihat acara perempuan. Itu katanya orang sana, ya khusus acara perempuan. Khusus acara perempuan. Tapi biasanya acaranya bersamaan di waktu dan jam yang sama. Tapi untuk urusan tempatnya berbeda. Ini berarti menjaga kemungkaran-kemungkaran di dalam pernikahan. Kadang-kadang orang itu kalau di Indonesia ya, kadang misalnya pernikahan itu kalau udah ngundang orkes itu kurang afdol. Ya afdol menurut siapa? Menurut kebiasaan orang kan. Yang kita lihat di sini adalah kemungkaran itu adalah sesuatu yang dianggap tidak baik menurut syariat. Itu kan menurut mereka kayaknya ada yang kurang kalau pernikahan itu udah ngundang artis ibu kota misalnya. Ya itu kan menurut kamu itu. Menurut syariat tidak baik kan? Kenapa? Ya karena ini pakai yang ketat-ketat itu. Itu kan orang tidak punya uang untuk bisa beli rok sampai sini kan. Akhirnya belinya cuma sampai sini. Nah, atau bisa jadi itu mestinya dia tidak mampu untuk beli, akhirnya punya adiknya. Itu kan mestinya punya adiknya bukan segini itu. Kan iya. Yang pantas untuk pakai segini kan adiknya itu. Jadi mungkin kemungkinan dia tidak punya uang mungkin. Atau mungkin kainnya di tempat ini jual beli kain itu terbatas sehingga dia harus ngetat-ketat itu. Kekurangan kain. Jadi semuanya harus press body gitu. Harus ngepas dan ngapret gitu. Sampai terlihat lekuk tubuhnya. Ya, makanya ketika pernikahan itu seperti itu, bagaimana? Lebih baik kalau kita memang tahu betul hukum asal menghadiri pernikahan itu kan hukumnya wajib. Ya. Wajib hukum menghadiri pernikahan. Tapi kalau kita benar-benar tahu, misalkan di undangan akan dimeriahkan dengan apa? Tim artis kita, artis ibu kota itu. Wah, ini bagaimana? Kalau kita punya kekuasaan, nanti akan saya obrak-abrik di situ misalnya. Hadir tidak apa-apa. Dan mereka diem semuanya, misalnya tidak bisa melawan, kita punya kekuasaan, hadir tidak apa-apa. Tapi kalau tidak punya kekuasaan dan tidak mungkin untuk menasihati, misalnya tidak hadir pun juga tidak masalah. Kita juga tidak bisa mengingkari. Masa misalnya waktu acara orkesan minta mic ke ini MC itu, hadirin hadirin, buyar semuanya, buyar. Nanti dikeroyok sama orang itu nanti orang ini. Kamu siapa? Bukan keluarga, bukan kerabat, bukan sahabat, sok-sokan itu. Sok jadi kiai, sok jadi ustadz itu. Maka pada kondisi seperti itu sudah tidak wajib lagi kalau kita tidak bisa bersikap dengan sikap-sikap yang telah disebutkan tadi itu. Di Yaman itu sangat luar biasa menjaga acara terhindar dari kemungkaran-kemungkaran di dalam pernikahan. Jadi di sana itu saya sering menghadiri acara pernikahan di Yaman itu. Karena kebetulan waktu di kampus itu saya tergabung di grup Marawis namanya Sautul Muhibbin. Sautul Muhibbin itu artinya suara para pecinta. Nah, saya dulu bagian pegang macam-macam, saya serba bisa soalnya. Kadang-kadang kalau pemukul hadrahnya tidak ada, saya bagian mukul hadrah. Semua bisa. Kadang-kadang kalau pemukul cidur kendang yang 2 itu, saya juga bisa. Itu bisa. Kadang-kadang saya pakai mukul yang ada alat kecil 2 itu, ini. Itu juga saya bisa. Kadang-kadang jadi backing vokal.
Bisa juga. Main marawis juga bisa, yang alat kecil-kecil itu, pak itu. Bisa juga itu. Bisa itu. Serba bisa. Yang tidak bisa di sana itu saya cuma main suling. Biasanya kan ada suling kalau marawisan itu. Yang main suling rata-rata dari habaib itu yang mahir main suling itu, nafasnya panjang. Itu saya yang tidak bisa. Selain itu bisa semua itu. Termasuk main tumbuk kayak gini ini bisa. Semuanya bisa. Nah, di sana itu orang Yaman itu menjadi kebanggaan kalau waktu acara pernikahan ngundang artis dari Indonesia. Ya karena kelihatan keren gitu. Nah, ini ngundang turis-turis ini. Kan bukan asli sana itu. Dari luar negeri. Kita di luar negeri memang. Cuma menurut mereka kita juga dari luar negeri gitu. Itu pasti acaranya malam itu. Acaranya malam. Acaranya gimana? Jadi tamu-tamu itu datang. Setelah datang dikasih nampan itu sudah isinya nasi kebuli, terus ada dagingnya penuh itu. Itu biasanya untuk 5 orang. Jadi datang langsung dikasih itu. Jadi di sana acara pernikahan tuh saya pernah melihat tidak pernah yang pakai piring, pakai talam semua. Jadi kelihatan kayak akrab betul itu. Dan itu mengamalkan sabda Nabi bahwa semakin banyak tangan semakin berkah orang makan itu. Semakin banyak tangan semakin berkah itu. Kalau istilah anak muda sekarang sepiring berdua itu. Gitu, pakai tangan dan tidak pakai sendok. Biasa seperti itu. Sudah disiapkan cuci tangan yang pakai itu biasanya. Ada ininya. Nah, setelah itu ngundang ya kita ini kita dianggap artis di sana. Bahkan pernah diundang waktu itu Yaman ini menjadi ibu kota kebudayaan Islam sedunia. Pada waktu itu tahun sekitar 2010 apa 2011 itu. Jadi kita diundang grup kita itu di kampus itu untuk keliling Yaman. Untuk menampilkan ini kebudayaan orang-orang di Indonesia yang belajar di Yaman. Salah satu kemampuan dan kebudayaan Indonesia ditampilkan itu. Gratis diantarkan kemana-mana. Makannya gratis, hotelnya gratis. Dan pulang dikasih sangu gitu. Iya saya pernah itu keliling-keliling itu. Paling seneng itu karena bisa izin dari perkuliahan yang begitu sangat pusing. Jadi setelah itu kita main biasanya. Setelah makan main, disiapkan semacam panggung seperti itu. Yang lain tamu-tamu itu setelah datang langsung salaman sama ini pengantin laki-laki ini, cium pipi kanan, cium pipi kiri, sambil mengucapkan selamat gitu. Terus hadir di situ sambil mendengarkan lagu-lagu dari kita itu. Disuguhi kopi, disuguhi teh, disuguhi susu. Itu sampai malam itu. Acaranya cuma kayak gitu. Coba kadang-kadang kita itu karena biar tidak capek, kita ngajak dari teman-teman mahasiswa itu yang bisa silat. Jadi masa harus pakai lagu terus. Jadi kadang-kadang break, kita santai-santai dulu sambil HP-HPan, terus makan-makan. Ini tampilkan silat. Oh itu orang-orang melongo semua. Karena di sana tidak ada penampilan pencak silat itu tidak ada. Jadi mereka merasa terhibur dengan mengundang kita itu. Nah, tapi di sana itu beda dengan di Indonesia. Kalau acara pernikahan itu tidak ada istilah berkatan tidak ada. Ya pulang ya tangan kosong, tidak ada apa-apa. Terus juga tidak ada semisal kayak amplopan juga tidak ada. Apalagi disediakan kotak itu tidak ada. Tidak ada di sana itu. Kosongan. Dan di kampung-kampung Arab itu juga hampir mirip seperti di sana. Coba lihat acara pernikahan di kampung Arab. Minimal kalau seandainya dapat berkat paling cuma kue. Itu pun satu kotak kecil. Kalau di kampung Arab itu. Tanya kalau tidak percaya sama ini Mbak Rania itu. Kan yang asli kampung Arab gitu. Jadi seperti itu, sangat menjaga dari melakukan kemungkaran. Itu biasanya nanti di sesi terakhir, kalau sudah capek itu, yang diundang itu sudah berapa lagu sudah? Iya.
Salah satu vokalis kita waktu itu ada namanya Habib Ali Al-Kaf yang sudah terkenal sekarang di YouTube itu. Cari namanya Habib Ali Al-Kaf. Oh, sudah terkenal itu. Ini ya, videonya sampai ditonton jutaan itu. Itu adik kelas saya itu waktu di sana. Jadi vokalis itu. Sekarang terkenal itu. Padahal di sana Masya Allah Habib ini ujian tidak lulus. Terus juga kadang itu ketiduran, tidak masuk kuliah. Orang itu jangan dilihat waktu itunya. Orang manfaat tidak manfaat kalau dia sudah pulang. Jangan melihat secara kasat mata. Bisa jadi sekarang tidak harus tidur, tapi hormatnya, takdimnya ke guru itu luar biasa. Bisa jadi mengalahi orang yang tiap hari belajar sampai matanya merah. Jangan lihat sekarang, santri itu jangan lihat sekarang. Lihat kalau sudah pulang itu, baru kelihatan betul. Kadang ada santri itu yang kelihatan nurut banget, tapi bisa menutup belajarnya dengan penutup yang tidak baik, misalnya pulang tidak pamit, misalnya tiba-tiba berhenti tanpa alasan, misalnya tiba-tiba ini dan itu, misalnya tidak ada yang tahu. Kadang yang kelihatannya kayak nakal itu, tapi dia memang benar-benar hatinya sangat takdim kepada guru. Ada tipe santri itu yang takdimnya itu hanya di depan gurunya saja, action cuma depan gurunya nunduk kayak gini, di luar, di belakang gurunya cekakaan. Si ustadz itu kayak gini. Nah, ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Takdimnya itu ketika di depan gurunya saja. Tapi ada. Dan justru saya lihat itu, yang sering nyapa saya di luar itu yang murid yang nakal-nakal. Tak lihat-lihat itu. Yang sering nyapa saya waktu ketemu di luar itu, Ustadz atau Pak itu, kalau misalkan dia tidak mondok, mau kemana itu? Oh, ini siapa? Saya muridnya Bapak dulu waktu sekolah di sini nih. Oh, Masya Allah. Nyapa itu. Kadang-kadang yang juara kelas, bintang kelas, diem aja, seakan-akan tambah tidak kenal itu. Jadi termasuk kemungkaran-kemungkaran di dalam walimah itu. Maka pada saat kondisi seperti itu, kita boleh untuk tidak datang ketika tidak bisa mengambil sikap tadi itu dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati. Jangan langsung tiba-tiba dengan hati. Ya, harus bertahap itu. Bagaimana cara mengingatkan dengan lisan? Ya, kita jelaskan bahwa ini tidak baik, ini bertentangan dengan syariat. Kemudian orang yang melakukan ini siksanya seperti ini jika dia punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, ya baru berpindah kepada yang ketiga. Itu. Jadi jangan salah mengambil sikap. Misalnya ada orang di pinggir jalan lagi karaokean, dia pakai rok mini, langsung diseret-seret, tarik ya. Ini cara yang tidak tepat. Kalau tahu ilmunya, ya dia bisa pakai tangan, bisa pakai kekuasaan. Misalnya polisi, otomatis bisa itu. Kalau tidak bisa, kalau mungkin untuk dia nasihati dan kita tahu, oh gini kata Nabi seperti ini, kata Kiai seperti ini, kata para ulama seperti ini, kata Ustadz seperti ini. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya diam, tapi tidak menikmati. Karena ada orang itu diamnya menikmati, bukan diamnya ingkar. Ya lain lagi itu. Contoh kemungkaran yang lain misalnya, melihat ada orang menggosip misalnya. Kemungkaran apa bukan? Kemungkaran sekali. Sangat mungkar. Nah, kemungkaran yang sangat berat itu. Nah, kalau istilah najis itu kemungkaran yang mughalladah itu. Kayak najisnya anjing. Bagaimana sikap kita? Kalau dia adik kelas, kalau perlu, kalau memungkinkan pakai tangan. Kalau memungkinkan, kamu pukul misalnya, pakai apa gitu. Ya, kalau tidak memungkinkan, nasihati baik-baik gitu. Nasihati baik-baik. Seperti anak
mengingatkan orang tua yang tidak sholat ini kan dari bawah ke atas. Maka caranya jangan anaknya yang nasihati. Caranya bagaimana kalau mengingatkan orang tua yang melanggar aturan atau dia melakukan kemungkaran? Cari orang yang ditakuti sama orang tuanya. Misalnya dia sangat segan kepada kiai si fulan, kita curhat sama kiai tersebut, biar lewat itu, jangan lewat anak. Nanti kamu itu anak saya, kamu itu baru lahir kemarin, sekarang sok-sok tahu tentang ilmu agama, kamu bukan kiai, bukan ustadz, kok nasihati orang tua misalnya. Tersinggung orang tua itu karena merasa dipintari, karena merasa digurui. Cari orang lain yang di atas orang tuanya, yang sekiranya dihormati, disegani. Gitu caranya. Ini memang permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Anak bingung ketika melihat orang tuanya melakukan kemungkaran. Jangan anak yang bertindak, orang lain minta tolong ke ustadz, ke kiai, atau ke siapa yang disegani sama dia, yang sekiranya dia mengatakan ini adalah saya ada di bawahnya. Jadi lebih gampang. Maka itu beberapa tindakan ketika kita melihat kemungkaran. Yang pertama dengan tangan, ketika memang ada di bawah tanggungan kita atau di bawah kita. Kalau di atas kita langsung berpindah kepada pakai lisan di atas kita, atau bukan di bawah tanggungan kita, misalnya tetangga, sahabat, atau pejabat misalnya, langsung pakai lisan. Tapi kalau pakai tangan dan menimbulkan bahaya yang lebih besar, langsung pakai lisan. Kalau pakai lisan tetap tidak mampu karena tidak tahu caranya bagaimana menegur dan mengingatkan, baru opsi terakhir adalah pakai hati, mengingkari dengan hati, dengan kita berkeyakinan bahwa yang dilakukan oleh si fulan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Maka kita terhindar dari dosa. Karena walaupun kita itu tidak melakukan, tapi menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, kita pun mendapatkan dosa ketika yang dilakukan adalah kemungkaran. Ini terkait dengan hadis yang ke-34. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Bisa bertanya sesuai materi atau bertanya di luar materi, silakan. Nanti pembahasan yang seterusnya ini tentang tajassasu, tabaghadu, tahasadu. Silakan. Iya. Di luar materi ya, silakan. Seandainya Ustaz, itu biasanya kan orang kalau kelamaan sabun. Hah? Kelamaan pakai sabun. Kelamaan itu pakai. mandi, Iya, terus. Itu kan biasanya kalau pas sudah mandi itu putih-putih, masa ada masuk itu air ke dalam itu putih-putih, ambun gitu. Masuk. Kalau pas sudah kering gitu masuk. Masuk. Ada lagi. Kalau pas Yang penting kan dia nanti ketika sebelum pakai sabun kan sudah ada yang terkena air, itu pasti otomatis terkena air. Ada. Ya. Terakhir ya. Orang itu dulu itu udah sih masa lalu. Dulu Ustaz. Terus semisal dia ada nanti disuciin, itu intinya disuciin asal disuciin aja, pokoknya hilang adanya. Intinya ada pokoknya dan semua benar Ustaz. Terus dia tahu cara mencucikan yang baik. Itu gimana yang dulu? Udah apa? Ya sudah, yang dulu ya sudah lewat. Udah apa? Iya, tidak tahu kan. Tidak tahu. Yang penting kalau sudah tahu ya pakai cara yang sudah semestinya diketahui itu. Ya sudah. Yang lalu ya berlalu. Nah, iya, kan ada cara-caranya. Kalau najis itu ada kelihatan bendanya, nanti ada caranya sendiri. Kalau najis tidak kelihatan bendanya atau disebut najis hukmiyah, nanti ada caranya sendiri. Gitu. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.